Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya ingin bercerita tentang Syekhuna Tuan Guru Bajang dan Semut Ajaib. Kisah ini saya ambil dari buku Karomah Cinta Maulana, terbitan Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Di dalam buku ini diceritakan bahwa pada saat pertama kalinya Maulana Syekh merasa sakit parah, beliau meminta cucunya yaitu Raden Tuan Guru Bajang Zainuddin Ats-Tsani untuk menunggu beliau. Tuan Guru Bajang pun menunggu kakeknya berhari-hari dalam kondisi yang sudah lemah. Beliaulah yang merawat sang kakek di saat beliau mengalami sakit perut yang membuat kakek beliau tidak mampu lagi tegak berjalan. Saat itu beliau menunggu sang kakek bersama Umi Yakutun Nafis, kakak beliau, dan juga Umuna dan niniknya Hajah Rahmatullah Hasan. Diceritakan bahwa pada hari itu Maulana baru saja diberikan obat pencahar oleh seseorang berinisial A, dan kebetulan resepnya tampaknya bukan dari dokter. Sejak siang Kamis sampai menjelang pagi Jumat, Maulana Syekh merasakan sakit perut dan berulang-ulang ke kamar mandi. Beliau mengalami dehidrasi. Itulah sebenarnya pertama kali beliau merasakan lemah tak bertenaga akibat dari dehidrasi. "Tunggu aku," pinta Maulana kepada Syekhuna Tuan Guru Bajang dalam kondisi sakitnya. Beliau pun malam itu, maksudnya Tuan Guru Bajang, langsung tinggal dan menunggu kakeknya, yaitu Maulana Syekh. Syekhuna Tuan Guru Bajang manut dan menghabiskan waktu memijat atau mengurut kakeknya pada malam yang aneh itu. Suatu kebiasaannya sejak masih kecil, bahkan sejak umur sekolah dasar. Malam itu Syekhuna Tuan Guru Bajang memijit tubuh kakeknya sampai kakeknya diyakininya terlelap atau diminta berhenti. Setelah beberapa lama memijit, Syekhuna Tuan Guru Bajang diminta untuk tidur, dan beliau pun tertidur di bawah tempat tidur Maulana. Beliau tertidur di bawah menggunakan karpet kecil, sedangkan Maulana Syekh di atas dipan. Saat itu Syekhuna yang masih muda tertidur lelap karena letih, terlebih begadang sampai larut malam menjaga kakeknya sambil memijitnya. Malam itu Syekhuna Tuan Guru Bajang merasakan tidur yang lelap sekali. Beliau tidak tahu berapa kali Maulana dalam 1 jam 2 jam itu bolak-balik menuju kamar mandi. Maulana Syekh mondar-mandir kamar mandi dan saat itu masih mampu berjalan sendiri. Tidak ada yang membangunkan Syekhuna Tuan Guru Bajang, tidak juga oleh kakeknya. Maka disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Disitulah muncul salah satu karomah kemuliaan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sungguh aneh, pada malam itu Syekhuna Tuan Guru Bajang dibangunkan oleh seekor semut, tepatnya seekor semut merah. Dalam hal ini Syekhuna Tuan Guru Bajang bercerita, "Saya dibangunkan oleh gigitan semut. Saat terbangun, saya menyaksikan semut merah banyak sekali, sementara kotoran hajat Maulana Syekh sudah penuh berceceran di lantai. Semut dalam jumlah ribuan itu berkerubung, berebutan memakan kotoran Maulana Syekh. Seekor semut dari kawanan semut tersebut kayaknya berinisiatif membangunkan saya." Demikian cerita Syekhuna Tuan Guru Bajang. Dari ribuan semut itu, semut yang memakan kotoran Maulana, satu dari mereka datang menuju kaki kanan Syekhuna Tuan Guru Bajang yang sedang tidur. Semut merah itu menggigit kaki beliau sampai akhirnya beliau pun terbangun. Semut itu mengorbankan dirinya membangunkan Syekhuna Tuan Guru Bajang, seolah mengatakan, "Wahai Syekhuna Tuan Guru Bajang, itu kakekmu ada di kamar mandi dan tidak ada yang membantunya." Semut itu keluar dari kerumunan kawannya dan berjalan atas kehendak Yang Maha Kuasa untuk membangunkan Syekhuna Tuan Guru Bajang yang sedang tertidur lelap.
Menggigit memang salah satu faal atau cara semut berkomunikasi. Namun bagaimana kalau untuk membangunkan manusia? Semut itu sungguh semut yang aneh. Aneh karena ada yang khusus mendekati Syekhuna Tuan Guru Bajang. Juga semut menyukai kotoran manusia. Hal yang sulit dijelaskan, dan ini pasti bukan perkara biasa. Menurut Syekhuna Tuan Guru Bajang, aroma kotoran Maulana Syekh pada saat itu tidak seperti kotoran biasa. Aromanya tidak busuk seperti halnya kotoran orang yang sakit perut pada umumnya. Tidak juga berbau kecut atau amis kotoran. Beliau bercerita, karena kotoran beliau tidak berbau, maka saya tidak jijik sama sekali saat membersihkannya bersama Umi Yakut. Demikian tutur beliau. Walaupun demikian, tidak pernah terdengar semut menyukai kotoran manusia pada umumnya. Gigitan salah satu dari pasukan semut itu membuat Syekhuna Tuan Guru Bajang terbangun. Beliau pun langsung terbangun dan memanggil kakeknya. Beliau gelisah karena Maulana Syekh tidak ada di tempat tidur beliau. Dalam perasaan cemas, Syekhuna Tuan Guru Bajang pun berlari ke kamar mandi. Ternyata di sana betul niniknya ditemukan dalam keadaan sudah lemas. Tetapi di saat itu Maulana Syekh masih bisa berjalan sendiri untuk kembali ke tempat tidur beliau. Setelah 2 menit berjalan, selepas dari kamar mandi itu, Maulana Syekh kembali merasakan sakit perut. Syekhuna Tuan Guru Bajang kaget. Nah, disitulah beliau tidak dapat berjalan sendiri. Maulana Syekh sempoyongan dan mencoba mencari pegangan. Beliau tidak mampu berjalan sendiri menuju kamar mandi. Karena beliau tidak bisa berjalan sendiri ke kamar mandi, maka beliau meminta cucunya untuk menggendongnya. Syekhuna Tuan Guru Bajang pun menggendong atau membopong kakeknya menuju kamar mandi. Bahkan teman-teman diceritakan di dalam buku ini, selepas beliau kada hajat, Maulana Syekh meminta cucunya untuk mencebokkannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa antara sang kakek dengan sang cucu memang memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat. Begitu selesai Syekhuna Tuan Guru Bajang mencebok kakeknya, maka beliau kembali menggendong sang kakek menuju tempat tidur. Setelah Maulana Syekh berada di tempat tidur beliau, setelah dibopong sama cucunya yaitu Syekhuna Tuan Guru Bajang, di sini beliau terlihat cukup lemah karena pengaruh penyakit yang sedang beliau alami. Pada keesokan harinya, tepatnya pagi hari Jumat, seperti biasanya, ribuan jamaah telah menanti pengajian nan barokah. Pagi itu beliau masih mau memaksakan diri untuk memberikan pengajian, walaupun beliau dalam keadaan kurang sehat. Karena mengetahui banyak jamaah yang menunggu pengajian beliau di luar, maka tidak lama kemudian beliau bangun dan memaksakan diri berjalan menuju Musholla Al-Abror, di mana pengajian sedang berlangsung. Syekhuna Tuan Guru Bajang yang sedang berada di luar kaget melihat kakeknya bangun. Beliau rupanya berharap sekedar membuka pengajian, dan benar juga Maulana Syekh membukanya dan kembali ke tempat tidur. Tampak beliau seperti tidak sakit karena mampu bangkit sendiri dan berjalan keluar ke arena pengajian. Teman-teman yang saya cintai, demikian kisah tentang Syekhuna Tuan Guru Bajang dan semut ajaib. Mudah-mudahan kisah ini bisa menambah kecintaan kita, menambah keyakinan kita kepada Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Demikian juga kecintaan dan keyakinan kita kepada sang cucu yang sudah ditunjuk langsung sebagai penerus perjuangan Maulana Syekh, yaitu Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Demikian teman-teman, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.